Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Novi Landari di channel YouTube saya Siska Bercerita. Oke, kali ini saya akan menceritakan seperti biasa. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari cerita-cerita horor yang saya akan ceritakan kepada kalian, para subscriber. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah berpartisipasi di channel YouTube saya. Dan alhamdulillah sekarang meskipun cuma 47 subscriber, tapi aku matur suwun loh rek, matur suwun banget kepada kalian yang sudah mau subscribe YouTube saya. Karena itu saya akan mengupload terus cerita-cerita menarik untuk kalian para subscriber kami. Sebelumnya aku mau matur suwun kepada make up. Saya pakai make up ini, ya Allah, alhamdulillah. Kemarin itu aku kan banyak jerawatnya itu, ya Allah. Ini nggak di endorse, nggak di apapun, karena aku sangat senang sekali dan bahagia sekali karena muka aku tuh kayak gini, tanpa jerawat dan tanpa komedo, bagus banget. Dan ini lipstick ini juga sama, ini aku pakai Duan punya Oriflame, bagus banget. Dan ini aku pakai Berry Bliss, warnanya itu cocok untuk bibir aku. Dan juga aku pakai krimnya juga punya Oriflame yang Love Nature untuk day-nya, karena aku insya Allah mau pindah ke Optimals. Aku krim malam juga Optimals. Dan untuk dempul ini aku pakai One Color punya The One juga, ya kan, The One ya lah, pokoknya One Color ini punya Oriflame juga. Dan aku gak bisa ganti-ganti karena ini udah permanen di wajah saya. Kalau saya udah ganti lagi nanti jerawatan lagi. Dan alhamdulillah saat aku memakai ini untuk rutinitas vlog saya juga nggak keganggu lah. Jadi di kamera itu nggak jelek-jelek banget, karena aku kan orangnya berminyak banget kan di sini area sini. Dan alhamdulillah setelah aku pakai Love Nature ini, minyak aku yang ada di sekitaran sini itu udah sedikit berkurang. Terima kasih untuk Oriflame karena produk-produk kalian udah membantu aku melancarkan dan membahagiakan wajah aku untuk terlihat bagus di depan kamera. Terima kasih, nggak di endorse ya aku ya, dan terima kasih untuk sebelumnya. Kita lanjut, saya akan menceritakan berbagai pengalaman tentang lemah kuburan. Nah, salah satu cerita yang aku bawakan ini sudah aku tulis di bentuk tulisan di Twitter. Jadi banyak yang bilang Mbak, rumahku kayak gini kena lemah kuburan, berisik banget. Jadi karena tema dan juga pernah terjadinya juga banyak, jadinya aku ungkapin dulu di bentuk tulisan. Nah, apa sih sebenarnya lemah kuburan? Lemah kuburan itu biasanya dijadikan media media orang-orang yang melakukan hal syirik untuk ngampet, mempet namanya, kayak nutup rezeki orang atau deleh rumah delei rumah seseorang dengan lemah kuburan kayak gitu, untuk biar orang yang ada di rumah itu tuh biar nggak kerasan itu apa sih bahasa Indonesianya ya, kalian terjemahkan sendiri di bawah ya nanti. Jadi banyak sih kasus-kasus tentang lemah kuburan ini. Salah satunya ya yang aku ceritakan di Twitter. Nah, di Twitter ini adalah salah satu teman saya yang dulunya itu jadi
dulunya itu adalah teman saya yang berprofesi sebagai dokter. Jadi dia ditugaskan di salah satu desa di wilayah timuran sana lah, udah. Kalau aku bilangnya di Twitter kan di Jember, ya di Jember tapi bagian selatan. Aku nggak akan sebut namanya biar kalian cari tahu sendiri saja mana itu cerita berasal. Jadi dia itu ditugaskan untuk apa sih namanya, kayak nganu deh, puskesmas ngono rek. Jadi di puskesmas itu dia ditugaskan di desa sana itu selama 1 tahun. Kalau aku bilangnya di sana itu Pak Rofik. Lah, Pak Rofik sama istrinya Fitri, saya samarkan namanya biar nggak apa, itu emang udah apa izinnya dari sana itu seperti itu. Jadi Pak Rofik itu meninggali sebuah rumah yang bagus banget tapi jauh dari tetangga-tetangganya. Nah, rumah ini ada di ujung jalan. Di ujung jalan itu mungkin tetangga dekatnya waktu aku menceritakan di Twitter itu adalah Bapak Zainul. Nah, Bapak Zainul itu tadi Mbah Jainul, Mbah Jainul itu tadi adalah salah satu tetangganya yang sangat dekat di sana. Nah, kalian bisa baca selengkapnya di Twitter saya yang berjudul Lemah Kuburan. Banyak kasus yang terjadi untuk lemah kuburan ini tadi. Apa sih sebenarnya motif dari orang-orang yang melakukan kayak kiriman lemah kuburan atau bagaimana apapun itu yang termasuk pokoknya termasuk barang kuburan kayak gitu. Nah, salah satu tujuan mereka untuk mengirim seseorang dengan hal-hal yang syirik seperti itu nomor satu biasanya itu karena nggak suka, karena iri lah. Ini wis kayak udah penyakitnya manusia ya, iri sama nggak suka sama orang atau tetangga seperti itu tuh, jadinya kayak merasa panas ketika ketika tetangganya itu ada yang usahanya sukses atau rezekinya itu lumintu banget sampai ngalir, sampai datang kayak gitu. Panas jadinya nggak suka melihat kayak gitu, itu jadinya mereka nyari jalan yang jelek kayak gitu deh, jadinya ngirim lemah kuburan itu tadilah. Bagaimana caranya mereka itu melakukan melakukan kiriman dengan lemah kuburan? Nah, kalau dari ceritanya orang yang saya tanyain dan dia itu udah pernah mengalami hal tersebut, mereka itu katanya ketika masuk ke rumahnya itu panas dan nggak kerasan. Emang efeknya seperti itu sih semuanya kayak gitu, apalagi kalau punya usaha. Lah, kalau punya usaha itu biasanya nggak bisa jalan atau nutup rezeki lah kayak gitu lah. Gimana Mbak Sis kalau kalau misal rumah itu dirugi atau kayak di netralin biar bersih kayak gitu? Biasanya sih bisa dinetralin atau di celukno kiai kayak gitu, itu dinetralin, dilangno sing elek-elek kayak gitu, itu di ya apa sih ya wis kiai kok ngono itu lah. Soalnya aku sendiri pun belum ada solusi untuk kayak lemah kuburan ini tadi. Aku pun juga masih bertanya-tanya dengan orang-orang yang pernah mengalami kasus tentang semburane lemah kuburan seperti itu. Banyak yang bercerita kepada saya kalau rumahnya itu seperti kayak bukan rumahnya kayak kalau dilihat kayak gitu. Ternyata pas aku kesana juga ya motifnya sama, terkena itu kiriman lemah kuburan dari orang yang gak bertanggung jawab seperti itu. Terus bagaimana sih
solusinya kalau rumah itu kena lemah kuburan. Ya kalau aku sih ngasih solusi bisa nih dinetralin, tapi mungkin ada apa ilmunya yang lebih kuat ya, kayak apa orang-orang yang ahli spiritual yang ilmunya cukup mumpuni untuk mengambil lemah kuburan itu. Jadi karena katanya teman saya yang ada di Bali itu pernah mengalami hal tersebut. Jadi rumahnya itu terkena kiriman lemah kuburan, terus katanya itu rumahnya itu pindah-pindah dari adanya di ruang tamu terus entar ke kamar atau ke ruang TV atau ke dapur kayak gitu. Jadi lemah kuburan itu tadi itu bisa pindah-pindah. Horor ya. Horor, rumah bisa pindah-pindah, menakutkan sekali. Untuk cerita yang lain untuk lemah kuburan ini tadi, ada salah satu cerita yang pernah memang terjadi oleh tetangga saya dekat saat itu. Jadi itu tiba-tiba itu rumahnya itu seperti dia itu rumahnya sebenarnya biasa kayak gitu kan, terus itu direnov sama dia, jadi tingkat kayak gitu, terus pokoknya wapi wis, ada pagernya, ada tamannya di depan, terus ada taman di belakang, nggak ada kolam renang sih ya, pokoknya oma api lah si iso ditinggali lah 2 lantai. Terus tiba-tiba setelah bangunan itu jadi bisa siap ditinggali dan anak-anaknya kan ya orang tuanya di bawah terus anaknya di atas lah. Kalau orang Jawa kan seperti itu, orang tua itu harus di bawah terus anaknya itu ada di atas. Nah setelah sebulan meninggali tinggal di rumah itu ada konflik, tiba-tiba ada konflik yang nggak tahu sih, mungkin ya wis dalane kayak gitu ya, konflik sampai mereka bercerai, orang tuanya ini bercerai. Terus si anak ini tadi, si suaminya ini dia itu tinggal di sana tapi kerjanya itu di Surabaya jadi sopir. Lah habis orang tuanya cerai itu ya, si anak itu tadi mengalami konflik rumah tangga sendiri juga, kayak ya wis kok meneh lah pokoknya. Nah si mantu ini tadi jarang pulang, terus kalau telepon itu singit-singit sampai aku pun mengetahuinya gitu loh, kok telepon itu sampai ke sana warung sana, telepon ke sana kayak gitu kan. Jadinya kan aku juga udah tahu kayak gitu loh, kenapa kayak gitu. Ternyata waktu ditanyakan ke kiai, rumahnya itu ada kiriman dari seseorang yang nggak suka sama dia, terus atau di saat ditanyakan kepada kiai, memang ada Gus saat itu di sana dan saya juga kenal sama Gus itu, rumahnya itu memang ada kiriman belum nyampe 1 bulan, berarti masih setengah bulan kan ya. Terus rumah ini kiriman ini tadi berupa lemah kuburan yang dibotol kain, terus ya pokoknya kiriman gaib kayak gitulah, enggak ya, memang ada di luar akal manusia kan, kayak kiriman kayak semacam buntelan kain tanah iso ono di isore tekel kan enggak. Kalau dipikir kan ya enggak mungkin ya, tapi emang terjadi seperti itu. Nah akhirnya dinetralin itu, mungkin kalau nggak salah sampai berapa bulan kayak gitu netralinnya itu, rumah itu sampai bersih banget, nggak ada kiriman lagi. Setelah itu aman guys, bisa ditinggali. Kalau dari saya sih seperti itu tuh sampai utang kemana-mana loh, kayak apa sih namanya, anjlok, bangkrut kayak gitu kan, bangkrut, usahanya itu bangkrut, padahal itu sebelum renovasi itu dia itu usahanya di mana-mana, dan itu bejo banget orangnya itu. Emang rada sombong sih tapi ya nggak apa-apa lah, memang keburukan itu akan kembali kepada orangnya yang
melakukan keburukan sih tapi ya nggak apa-apa lah, nggak boleh kayak gitu. Kita sebagai manusia juga harus menghormati. Setelah itu apa namanya, dia mengalami masalah yang bertubi-tubi seperti itu, akhirnya dia minta kayak konsultasi pada kiai, dan kiai itu datang ke rumahnya dan dilihat ternyata ada pedoman lemah kuburan. Jadi nggak lemah kuburan kok, malah ada kayak pendeman semacam kayak kendi kayak gitu, isinya itu ada kain kafan, terus ada rempah-rempah, terus ada kayak semacam keris kayak gitu, terus ada pokoknya sembarang lah, kayak macam-macam kayak gitu, ada bunga-bunga juga. Nggak tahu sih siapa yang ngirim, semoga yang melakukan kejelekan seperti itu terus segera bertaubat, karena juga biasanya sih saya itu mempercayai kejelekan yang dilakukan manusia akan kembali kepada dia yang mengirim kejelekan tersebut, seperti itu. Nah, sekian, seperti itu cerita lemah kuburan dari saya. Jika kalian memiliki cerita atau tempat yang ingin saya kunjungi, bisa kalian komen di bawah. Dan alhamdulillah selesai juga untuk saya mengerjakan saya membuat channel YouTube ini, karena berapa bulan aku udah nggak buka channel YouTube. Alhamdulillah sekarang punya kesempatan untuk ngobrol, ngomong, ceprek kayak di YouTube ya, dengan cerita-cerita yang unfaedah. Terima kasih, dan terima kasih juga yang sudah subscribe aku, dan alhamdulillah selesai juga. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.